halo semuanya. Balik lagi di sini kita akan membahas lab packet tracer di navigasi di iOS. Jadi pada kali ini kita akan disuruh in this activity you will practice skill necessary for navigation to Cisco iOS. Kita akan mempraktisi skill kita menggunakan Cisco iOS. Choose a different iOS access mode. Kita menggunakan user access mode, various configuration mode, and common command use on the regular basis. You will also practice accessing that content set to help you by configuration the log command. Jadi intinya kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan Cisco iOS di sini. Kita pertama-tama klik the connection icon like a lightning bolt in the left corner target tracer window. Kita akan select mengkonfigurasinya menggunakan kabel konsol di sini. Kita akan menghubungkan PC 1 dan ke switch 1 di sini. Lalu klik PC 1 di sini. Setelah kita sambungkan, oke, kita masuk langsung aja ke terminal. Lalu kita akan bisa masuk untuk melakukan konfigurasi kepada switch-nya. Lalu selanjutnya kita disuruh untuk kita disuruh untuk membuat tanda tanya. Nah, ketika kita menjalankan tanda tanya, di sini dari command prompt-nya melalui terminal, dia akan memberikan kita komen-komen ataupun step-step, misalkan kita mau menjalankan komen apa atau perintah apa di terminal ini. Jadi kita cukup menjalankan tanda tanya, maka dia akan otomatis memberikan di sini caranya disable, turn off privilege command, lalu di sini disconnect, lalu enable fungsi-fungsi ini, enable fungsinya turn on privilege command, lalu exit itu fungsinya exit from the exec, terus logout, exit from the exec juga, lalu dan selebihnya ada banyak lagi. Di sini ada show untuk fungsinya show running system information. Oke, selanjutnya kita jalankan T tanda tanya. Nah, itu mengeluarkan telnet terminal traceroute fungsinya. Lalu kita bisa jalankan TE tanda tanya. Nah, fungsinya ketika kita bingung nih, lupa ataupun gimana, kita bisa ingat depannya dari komen yang kita ingat itu setengahnya lah. Lalu kita kasih tanda tanya, maka dia akan otomatis memberikan yang kita maksud, tanda terminal. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini kita akan selanjutnya kita akan masuk ke tadi ini udah untuk questionnya. Lalu kita jalankan en, lalu klik tab. Otomatis dia akan melengkapi kalimat yang kita lupa. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita disuruh enter enable-nya. How does the prompt change? Ketika saya mengetik enable, tadi yang tanda sebentar saya ini deh. Nggak bisa di zoom lagi. Waduh, nggak bisa di zoom. Sebelumnya kan tadi pas sebelum di enable dia masih tanda panah atau lebih tanda kurang lebih gitulah yang kayak gini. Lalu pas saya udah ketik enable dia berubah menjadi pagar, dan yang di situ artinya kita itu naik ke level privilege mode, tandanya pun berubah menjadi pagar. Lalu selanjutnya kita disuruh menjalankan tanda tanya kembali. Nah, di sini ada komen-komen ya di exec mode. Itu
ketika kita menjalankan tanda tanya, dia akan memberikan kita konfigurasi-konfigurasi apa yang bisa kita gunain di sini. Kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan configure. Lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul configure from terminal, memory, or network terminal. Dia bertanya. Lalu kita pilih aja yang terminal. Coba kita enter. Selanjutnya, this is called global configuration mode. This mode will be explained further in the upcoming activities and lab. From now, return to privileged exit mode by typing and exit or Ctrl Z. Selanjutnya kita exit aja. Nah, exit ini biasanya saya sering gunain EX, saya singkatnya. Nah, dan itu pun bisa. Lalu di sini kita akan set the clock atau jam atau waktu. Kita bisa menjalankan show clock. Nah, di sini UTC jam 12. Wah, ini udah lama banget ya. Lalu dia bertanya, apa informasi yang di-display dari kita menjalankan show clock ini? Nah, dari kita menjalankan show clock itu, keluarlah waktu, jam, tanggal, tahun, dan hari. Lalu, selanjutnya, use the content sensitive help and clock. Kita bisa jalankan, coba kita jalankan CLOCK, lalu kita enter. Nah, implemented command. Ketika kita menulis komen yang nggak lengkap dan nggak jelas, dia otomatis akan memberikan kita sebuah informasi bahwa komen itu belum komplit atau belum selesai. Selanjutnya, kita bisa jalanin clock plus tanda tanya. Dan di sini display-nya dia ngasih tahu clock doang. Coba kita jalanin clock set di sini, lalu kasih tanda tanya. Clock set implemented command belum selesai. Dan selanjutnya di sini kita akan coba mengeset jam yang kita miliki itu. Kita akan set jadi clock ke jam 3. Kita akan set ke jam 3 sore ya. 15.20.200. Lalu kita kasih tanda tanya. Nah, dia sudah keluar persis kayak di soal ini. Lalu, apakah kita sudah berhasil men-change-nya? Kita coba cek ya. Di sini untuk show clock, show CLOCK. Oh, ternyata masih sama. Mundur. The output return the time format. Lalu kita akan lihat. Lalu kita akan men-setnya kembali di sini. CLOCK set 15.200.200, dan juga kita akan memberikan tanggal, bulan, dan hari, tanggal, dan bulan. Kita bayar Januari 2035 nih disuruhnya. Kita coba. Lalu kita coba show ya, mau lihat apa berubah apa enggak. CLO clock. Ya, di sini berubah. Kita sudah berhasil
menjalankan perubahan set waktu. Selanjutnya kita akan explore additional command message. Coba di sini kita suruh jalanin CL, terus kita tap. Nggak muncul apa-apa ya, CL doang. Coba kita jalankan CLOCK implement command. Kurang lebih ini yang tadi kita pelajarin bagaimana cara menggunakan Cisco iOS navigation. Kurang lebih seperti itu praktis yang dapat saya berikan. Untuk kurangnya saya maaf, saya kiri, dan terima kasih.